Belajar apa deh? Yoga. Gurunya keluar. Gurunya keluar tadi. Ya, belajar yoga, masuk yoga. Gurunya keluar tadi bawah. Oh. Saudara kami dari kelompok 5 yaitu kelompok Julianti. Kami menyampaikan materinya mengenai prinsip individuality. Prinsip individuality, prinsip latihan menyatakan bahwa individu memiliki kebutuhan, kemampuan dan respon yang unik terhadap latihan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi individu mencapai hasil optimal. Di penerapan prinsip dasar individuality, pertama, pendekatan berbasis kondisi fisik. Adapun pendekatan berbasis kondisi fisik adalah seorang individu yang memiliki riwayat cedera atau kondisi kesehatan mungkin membutuhkan pendekatan latihan yang berbeda daripada seorang yang sehat. Ini pendekatan berbasis kondisi fisik. Kedua, variasi intensitas. Individu yang berbeda mungkin merespon latihan dengan intensitas yang berbeda. Ketiga, umur dan preferensi personal. Program latihan juga harus disesuaikan dengan tujuan dan preferensi pribadi individu. 4. Penyesuaian berdasarkan respon. Penting untuk memantau respon individu terhadap latihan dan menyesuaikan program latihan sesuai kebutuhan. Nah, inilah kelompok kami, kelompok kami Julianti tentang prinsip individuality. Mungkin ada tanggapan dari kata-kata kelompok, tapi apa yang saya sampaikan ini mengenai prinsip individuality. Di sini prinsip latihan menyatakan bahwa individu memiliki kebutuhan, kemampuan dan respon unik terhadap latihan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi individu yang mencapai hasil optimal. Ini mengenai prinsip individuality. Nah, dapat penerapannya di sini. Jadi penerapan prinsip dasar individuality itu adalah pertama itu pendekatan berbasis kondisi fisik, kedua itu variasi intensitas, ketiga tujuan dan preferensi personal, keempat itu penyesuaian berdasarkan respon. Ini mengenai penerapan prinsip dasar individuality.
yang kami katakan di kelompok bulan ini. Bagaimana? Host? Mereka di mana untuk WCM di 2000? Sudah sampai dari kelompok dari Widiati mengenai pengertian sudah menjadi 2000, kemudian penerapannya. Mereka memutuskan. Kemudian Gus. Ya, kalau dibungkus, terima kasih. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan dan kita sampaikan di kelompok kami atas bantuan Bapak. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok menangani saya tentang prinsip progression. Dan kelompok kami yaitu saya sendiri Marianto, Salim dan Kak Vitamin. Pengertian dari prinsip progresif adalah latihan kultural Islami adalah prinsip yang menyatakan bahwa beban latihan harus ditingkatkan secara bertahap atau sesuai kemampuan. Jadi itu yang dimaksud dengan prinsip progres bahasa Indonesia. Dan di dalam prinsipnya lagi ada meningkatkan jarak, yaitu untuk meningkatkan prinsip progresi Bapak dan Ibu dapat meningkatkan jarak yang Bapak dan Ibu lari menjadi biasanya 25 menit bisa ditambah menjadi 30 menit, bisa juga ditambah menjadi 40 menit dan bertambah lagi seiringnya waktu. Terus yang kedua adalah meningkatkan intensitas. Selain meningkatkan jarak, Bapak Ibu dapat meningkatkan intensitas latihan dengan meningkatkan kecepatan berlari. Bapak Ibu dapat meningkatkannya menjadi kecepatan biasanya 6 mph atau mile per hour jadi 6,5 dan 7 dan ditingkatkan selanjutnya. Yang selanjutnya ada interval training. Menggunakan interval training juga menerapkan cara yang efektif untuk menerapkan prinsip progres dalam latihan kardiorespiratif. Misalnya Bapak dan Ibu dapat melakukan interval lari secara selama 1 menit dilakukan oleh interval berjalan tanah selama 1 menit memberikan stimulus yang lebih besar pada sistem kardiovaskular. Dan yang terakhir meningkatkan frekuensi. Selain meningkatkan jarak intensitas dan interval latihan, Bapak Ibu juga dapat meningkatkan frekuensi latihan. Contohnya hanya berlari 3 kali seminggu, jadi dapat ditingkatkan menjadi 4 sampai 5 hari dalam 4-5 kali dalam seminggu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang prinsip progres. Ditanyakan dari kelompok lain. Sebenarnya di dalam ini juga terdapat contoh penerapannya, yaitu meningkatkan daya tahan
Cardio respiratory. Yoganya latihannya seperti berenang, bersepeda, atau latihan cardio lainnya. Terus ada meningkatkan fleksibilitas, yaitu seperti yoga, pilates, dan yang ketiga meningkatkan keterampilan motorik juga termasuk dalam progres, yaitu latihan seperti latihan motorik, koordinasi, keseimbangan dalam olahraga tertentu. Dan yang terakhir peningkatan intensitas dalam aktivitas latihan dalam prinsip spesifisiti juga bisa diterapkan dengan meningkatkan intensitas latihan. Dan yang terakhir ada interval tadi dimasukkan di situ. Interval dapat diterapkan dalam aktivitas latihan bukan memberikan stimulus yang lebih besar pada sistem kardio respiratori dengan menggabungkan interval cepat dan pemulihan. Mungkin ada yang ditambahkan lagi dari kelompok lain? Ya, ada nggak? Kalau ada tanggapan? Tanggapan atau tambahan kita terima semuanya. Kelompok 3, kelompok 1.